Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, inilah video kedua sebagai bagian dari serial bagaimana saya akan mengupas atau membicarakan perihal budidaya ikan dengan teknologi bioflok. Nah, pada video kedua ini saya akan fokus untuk membahas tentang budidaya ikan dan bagaimana perkembangan budidaya ikan itu dari waktu ke waktu. Pada slide pertama ini ada 3 gambar yang 2 diantaranya saya ambil dari internet. Jadi terima kasih untuk gambar yang terjadi di internet itu, dan gambar terakhir itu saya ambil di lokasi bag bioflok, bag bulat untuk bioflok ikan nila. Pada gambar pertama kita lihat bersama, itulah sebentuk tambak intensif. Jadi kalau dilihat dari perkembangannya, saya sangat yakin bahwa teknologi budidaya itu awalnya dikelola, ditangani secara tradisional. Tradisional itu mengacu kepada bahwa budidayanya tentu saja tidak intensif dan cenderung turun-temurun dari generasi ke generasi. Demikianlah histori atau sejarah tentang bagaimana pembudidayaan ikan itu dilakukan. Itu cerita di tambak, dan saat ini kita sudah mengenal budidaya ikan di tambak itu, misalnya udang, entah itu faname, entah itu udang windu, yang demikian intensifnya sehingga upaya manusia untuk meningkatkan carrying capacity atau daya dukung dari wadah budidaya berupa tambak itu semakin meningkat juga, sehingga perluas area per meter kubik air yang digunakan diharapkan mengalami peningkatan produksi. Dengan kata lain, produktivitasnya juga meningkat. Beberapa tahun silam juga kita mengenal budidaya yang dilakukan di kolam air deras. Jadi kolam air deras itu persyaratan minimalnya itu setidaknya debit airnya 30 liter per detik, sekitar itu. Dan kita juga memahami bahwa seiring perkembangan penduduk yang notabene berdampak juga kepada ketersediaan air bersih, ketersediaan debitnya yang cenderung mengalami penurunan, sehingga teknologi ini pun lambat laun juga semakin menyusut areanya. Ditambah lagi selain karena faktor debit yang juga mengalami penurunan, juga perjuangan bagaimana budidaya ikan di kolam air deras ini juga bersaing dengan pertumbuhan penduduk. Nah, seperti itu. Dan seiring dengan perjalanan sejarah teknologi budidaya di kolam air deras yang umumnya dulu lebih fokus kawan-kawan pembudidaya itu ke komoditas ikan mas, lambat laun juga bergeser menjadi budidaya ikan nila di kolam semi deras. Nah, jadi ada istilah kolam air deras, ada semi deras, karena memang secara peruntukannya budidaya nila walaupun wadahnya itu adalah kolam air deras, tapi karena seiring merosotnya debit air sehingga digunakanlah nila di kolam semi deras. Semi deras itu berkisar antara 20 sampai 30 liter per detik, itu debit airnya. Terus cerita lainnya mengapa kok ada seperti pergeseran dari komoditas ikan mas khususnya di Jawa. Kita mungkin masih mengingat bahwa tahun-tahun sekitar 2002, lebih tepatnya Maret 2002, itu ada wabah yang menyerang ikan mas berupa KHV yang hingga saat ini saya kira itu di beberapa lokasi, di beberapa wilayah di Indonesia masih juga menyerang. Sesuai dengan namanya, KHV itu adalah koi herpes virus. Kalau diamati, upaya-upaya kita para peneliti dari seluruh dunia
turut serta untuk mengantisipasi merebaknya, menyebarnya virus ini, mulai dari teknologi vaksinasi, mulai dari teknologi berbasis marka, seperti contoh misalnya ikan mas yang di PBAT Sukabumi, ada ikan mas mantap namanya, itu dikaji berbasis marka sebagai bentuk dari perkembangan bioteknologi level 6 kalau versi Sucipto, karena berbasis alel gitu ya. Kemudian seiring waktu juga penggunaan kolam Aidars itu kemudian hingga saat ini bergeser ke ikan nila itu tentu saja karena faktor apa? Karena faktor konsumsi ikannya. Jadi rupanya ada semacam pergeseran konsumsi ikan mas dari yang awalnya ikan mas maksud saya, bergeser ke komoditas nila. Sehingga dari tahun demi tahun kemarin sempat ada merosotnya harga ikan mas, kemudian meningkatnya harga ikan nila. Di saat-saat itu memang sebagian kawan-kawan pembudidaya juga masih melakukan kegiatan budidayanya itu di Keramba Jaring Apung ya, di Keramba Jaring Apung. Dan seiring waktu di mana adanya pembatasan di beberapa wilayah khususnya Jawa Barat misalnya, adanya pembatasan unit-unit Keramba Jaring Apung sehingga mau tidak mau pengembangan budidaya ikan khususnya air tawar itu bergeser ke wilayah darat. Setidaknya sejak tahun 2017-18 hingga saat ini, kawan-kawan di darat sudah mengembangkan juga teknologi yang juga merebak berupa teknologi bioflok yang digunakan untuk kegiatan budidaya khususnya ikan nila. Mungkin juga sudah ada yang mulai pada ikan lele. Kalau ikan lele malah itu lebih dulu ya. Kemudian ikan mas, ikan patin, ikan gurame, ikan koi, dan seterusnya. Itu dari sisi sejarah pembudidayaan ikan. Nah, sebenarnya aquacultur atau budidaya ikan itu seperti apa? Kalau kita coba definisikan ya. Dari sisi definisi itu maksudnya makna. Nah, Sucipto pada tahun 2007 sudah memberikan bingkai sebenarnya bahwa yang dimaksud dengan aquacultur, jadi ini adalah slide kedua. Aquacultur itu adalah bentuk perwujudan. Perwujudan itu bisa kawan-kawan gunakan bahasa lain, manifestasi perwujudan atau manifestasi atau ejawantah dari cita, rasa, dan karsa untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas organisme akuatik hasil interaksi dengan lingkungannya yang berbatas. Demikian definisi ini dikemukakan atau disampaikan oleh Pak Sucipto pada tahun 2007, terutama pada saat menyusun sebentuk makalah sederhana pada saat itu, memang berkaitan dengan kegiatan budidaya ikan ini. Nah, mari coba kita bahas satu demi satu definisi ini, sehingga kita mungkin saja akan memiliki muatan baru bagaimana kita melakukan budidaya ikan atau aquacultur ini. Pertama, dalam hal ini adalah cita. Cita itu apa maksudnya? Jadi menurut Sucipto, bahwa siapapun, apakah itu pembudidaya mungkin gurem atau level kecil, pembudidaya besar, sehingga ada perusahaan-perusahaan besar yang skupnya juga meluas bahkan sampai ke diekspor ya. Sebelum melakukan kegiatan budidaya, pasti sudah terbayang apa yang menjadi target dari kegiatannya. Itu adalah cita. Jadi kawan-kawan sekalian, sebelum melakukan kegiatan budidaya ikan, meskipun mungkin hanya di satu bak saja, misalnya bak bulat untuk bioflok nila misalnya, pasti sudah terbayang
kawan-kawan itu ingin memproduksi sekian banyak ikan, itulah cita. Jadi sudah ada target sejak awal ingin melakukan kegiatan budidaya. Nah, itu yang akan diwujudkan. Terus apa lagi? Selama mengelola kegiatan budidaya, kawan-kawan pasti dilengkapi dengan sebentuk ilmu tentang budidaya yang lebih kepada bagaimana memanajemen kegiatan budidaya itu. Dan itu adalah rasa. Sehingga penyatuan rasa antara kawan-kawan sebagai pembudidaya dengan ikan yang sampean kelola, nah itu akan menghasilkan sebentuk produksi yang juga bagus. Karena disitulah muatan rasa sudah terjalin antara ikan dan kawan-kawan pembudidaya sebagai pengelolanya. Setelah cita-cita punya, kemudian ilmunya punya, manajemennya punya, dan seterusnya, tentu saja tidak disebut sebagai aquakulturis atau pembudidaya ikan manakala itu hanya sebatas cita dan rasa. Jadi kawan-kawan mesti atau dituntut untuk juga mempraktekkan, itulah karsa. Nah, semua cita-cita, ilmu, dan praktek itu tujuannya apa sebenarnya? Pasti tiga-tiganya menjadi tujuan. Apa itu? Satu, pasti ingin kualitas ikannya, kualitas ikan yang dihasilkannya pasti bagus. Tidak ada pembudidaya yang bercita-cita memiliki produk yang kualitasnya jelek. Tentu ingin kualitas tersebut pasti yang terbaik. Setelah kualitas itu terpenuhi, misalnya berdasarkan cerita konsumen dari Anda semua, pasti ingin juga memperbanyak. Memperbanyak apa? Memperbanyak produksinya. Itulah makna dari kuantitas. Dan setelah jumlahnya banyak, pasti ingin continue. Jadi setiap saat kawan-kawan pasti ingin produksinya itu tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi perwujudan cita, rasa, dan karsa itu pasti terbayang bagaimana kualitas, kuantitas, dan kontinuitas dari produk yang akan dihasilkan atau dihasilkan. Jadi bicara aquakultur, sebenarnya yang bisa dihasilkan bukan hanya sekedar ikan, tapi semua organisme akuatik. Bisa juga ikan, bisa juga udang, bisa juga moina sebagai sebentuk pakan alami misalnya, bisa juga dapnia, bisa juga cacing sutra, hal-hal yang berkaitan dengan organisme akuatik. Nah, yang harus diingat memang organisme akuatik itu pasti berinteraksi dengan lingkungannya. Entah itu di lingkungan tambak tadi misalnya, entah di lingkungan kolam air deras, entah di lingkungan closed system seperti bioflok di bak bulat misalnya, atau menggunakan sistem RAS atau resirkulasi. Nah, di dalam sistem itu pasti ada interaksi antara organisme yang kita pelihara, misalnya ikan, dengan lingkungannya. Nah, lingkungan bagi ikan itu salah satunya kan air. Di air itu ada mikroorganisme. Di air itu ada banyak organisme-organisme lain yang juga saling berinteraksi, saling mempengaruhi dengan ikan yang dipelihara. Dan namanya aquakultur, maka wadah-wadah itu pasti terbatas, ada batasnya. Kalau tidak ada batasnya, boleh jadi disebut sebagai perairan umum begitu ya. Ini definisi dari aquakultur yang disampaikan oleh Sucipto pada tahun 2017. Nah, kawan-kawan sekalian mungkin saja menemukan definisi berbeda untuk makna dari budidaya ikan atau aquakultur ini. Nah, itu monggo-monggo saja atau silakan saja. Tapi ini kan versi Sucipto. Kalau dirunut dari sejarahnya, nah ini coba kita bahas pada slide ketiga. Sebenarnya seperti apa sih kegiatan aquakultur itu atau kegiatan budidaya ikan itu? Nah, slide ketiga ini sebenarnya sudah saya buat tahun 2004, seingat saya. Ini adalah hasil pemikiran linier secara garis lurus
tentang kegiatan budidaya ikan atau aquaculture. Ada pemikiran lain selain linear, ada yang saya sebut perkenalkan sejak 2009 adalah pemikiran sirkular. Nah, sekarang mari kita bahas dulu pemikiran linearnya seperti apa. Kalau ditarik sebagai garis lurus, kegiatan budidaya itu mulai dari mungkin saja pemijahan, pendederan, pembesaran, kemudian wadah di pembesarannya mungkin saja berupa bak, kolam air tenang. Kolam air tenang itu artinya kolam yang debit airnya tidak terlalu deras, biasanya hanya sekitar 1 liter per detik saja per 1000 meter persegi areanya, atau kolam air deras yang tadi sudah saya sampaikan debitnya sekitar 30 ke atas, itu sampai ada yang 100 liter per detik ya. Kemudian keramba jaring apung, ada keramba tancap, ada keramba kayu, dan seterusnya. Termasuk minapadi. Nah, sekarang mari coba kita bahas dari bawah sebagai bentuk linear tadi. Pemijahan ikan misalnya. Kita mengenal teknik-teknik pemijahan ikan mulai dari alami. Alami itu misalnya tatkala kawan-kawan memilih jantan, induk jantan dan induk betina, kemudian coba dipijahkan atau dikawinkan, kemudian menghasilkan keturunan mulai dari telur sampai dia menetas menjadi larva, dipelihara lebih lanjut menjadi benih di masa pendederan. Itulah proses pemijahan alami. Kemudian kita juga mengenal proses pemijahan secara induced breeding. Di samping kita juga mengenal ada namanya induced spawning. Induced breeding maknanya adalah bahwa pemijahan yang terjadi pada ikan-ikan yang kita pijahkan itu disupport atau diinjus, di-trigger itu menggunakan hormon biasanya, dan kemudian dialin atau di-stripping. Satu ada namanya induce untuk men-trigger apa yang disebut dengan ovulasi. Jadi sampai ovulasi, proses ovulasinya itu biasanya disupport oleh hormon. Entah itu hormon LHRH atau hormon gonadotropin. Kalau LHRH itu adalah luteinizing hormone, releasing hormone namanya. Dan biasanya itu analog terhadap ikannya. Biasanya kalau awal-awal cerita penggunaan induced breeding ini biasanya menggunakan salmon biasanya. Dulu ceritanya seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan induced spawning. Induced spawning itu seperti apa? Jadi kawan-kawan misalnya entah itu menggunakan trigger atau diinjus dengan hormon maturasi akhir, itu bisa menggunakan yang pabrikasi. Ada saya kira banyak merek yang bisa digunakan untuk kegiatan ini, atau menggunakan hipofisa. Nah, syaratnya kalau hipofisa itu harus dari ikan yang sudah mature atau matang gonad. Kawan-kawan yang barangkali sudah mengembangkan kegiatan pemijahan sejak tahun sekitar tahun 80-an, saya kira ini sudah familiar ya. Nah, kalau adik-adik misalnya yang termasuk generasi milenial, kalau ingin dibahas lebih lanjut, silahkan komentar di bagian bawah dari video ini. Nah, setelah diinjus tadi, atau diseleksi atau dipilih, jadi saya menggunakan kata dipilih, bukan diseleksi ya, dipilih maksudnya. Kemudian pemijahannya dibiarkan secara alami. Jadi kalau induced spawning, yang penting kawan-kawan itu sudah melakukan induce atau menggunakan hormon. Jadi tadi saya sudah cerita hormonnya bisa LHRH atau gonadotropin. Gonadotropin itu yang biasa dipakai misalnya dari jenis GnRH ya.
dari jenis GNRH. Nah, proses pemijahannya sendiri itu alami. Itulah yang disebut dengan induced spawning. Di-induce, kemudian spawningnya alami. Nah, dalam hal pemijahan ini memang ada beberapa kaidah genetik yang bisa diterapkan sebenarnya. Apakah teman-teman itu memijahkan hanya sepasang, kemudian spesiesnya sama, spesies itu misalnya sama-sama ikan mas, termasuk strainnya sama. Sehingga kita menyebutnya itu sebagai inbreed line. Jadi untuk tujuan inbreed line. Line itu maksudnya galur. Jadi galur pemijahannya secara inbreed. Mungkin bisa juga ditambahkan inbreeding. Sama-sama ikan mas Majalaya dipijahkan misalnya. Itu inbreed line namanya. Atau sama-sama kalau nila misalnya sultana dipijahkan sesamanya, sesama sultana. Atau ikan nirwana dipijahkan sesama nirwana. Nah, ada juga program pemijahan itu secara outbreed line. Jadi galurnya beda strain biasanya. Misalnya sultana dengan nirwana, atau ikan strainnya gesit itu dengan sultana, dan seterusnya. Itu outbreed line karena memang galurnya berbeda. Kemudian program yang juga berkaitan dengan pemijahan biasanya kita kenal dengan hibridisasi. Hibridisasi ini cenderung tidak hanya spesiesnya yang berbeda, tapi malah genusnya yang berbeda. Misalnya hibridisasi antara ikan nila Oreochromis aureus yang biasa kita kenal dengan blue tilapia atau Oreochromis aurea dengan Oreochromis niloticus. Sama-sama Oreochromis, tapi spesiesnya berbeda. Kalau tadi adalah strain, sekarang spesiesnya berbeda. Atau misalnya kalau beda genus, memijahkan antara ikan tawes dengan ikan mas, sehingga kita menyebutnya sebagai mas wes. Nah, itu juga salah satu bentuk hibridisasi. Nah, dalam hal pemijahan ini, kawan-kawan pasti memijahkan kadang ada yang sepasang, kadang massal. Pemijahan sepasang dan pemijahan massal itu, kalau untuk tujuan jangka panjang, tentu saja ada konsekuensinya. Kenapa? Karena setiap kali memijahkan ikan dengan jumlah pasangan terbatas, dibandingkan dengan memijahkan ikan secara massal, ada yang kaidah yang kita sebut dengan effective breeding number. Saya menyebutnya tahun 2001 itu sebagai keefektifan pemijahan atau bilangan pemijah. Secara sederhana memang ini diperkenalkan oleh Douglas Tiff. Dr. Tiff itu menyebutkan rumus sederhana bahwa NE itu sama dengan 4 kali, 4 itu adalah konstanta, 4 kali jumlah jantan kali jumlah betina yang memijah dibagi dengan jumlah jantan plus jumlah betina. Jadi rumusnya 4 kali jumlah jantan kali jumlah betina yang memijah. Jadi keefektifan pemijahan itu berasal dari induk-induk yang memijah. Jadi meskipun yang dipijahkan ada 100 jantan 100 betina, tapi yang memijah adalah 50 jantan 50 betina, maka yang dimasukkan ke rumus tadi adalah hanya yang memijah saja. Karena yang tidak memijah tidak menyumbangkan gen ke generasi berikutnya. Nah, barangkali di poin pemijahan ini saya perlambat untuk memberikan ruang berpikir sebentar barangkali ya. Kemudian terkait dengan wadah pemijahan. Wadah pemijahan itu saya kira macam-macam. Apakah mau menggunakan akuarium, menggunakan bak, menggunakan hapa, menggunakan kolam, dan lain sebagainya. Dan saya sudah pertegas di beberapa video bahwa bak itu berbeda dengan kolam. Bukan karena berbeda ukuran wadahnya, bukan karena berbeda bahan penyusun wadahnya, tapi karena perbedaan posisi wadah tersebut antara bak dan kolam itu berbeda dari
titik nol tanah. Jadi BM nolnya kalau dia harus gali tanah maka itu disebut kolam. Kalau dia di atas tanah berarti itulah bak. Bisa jadi dia berupa bak bulat, bisa jadi dia berupa bak semen kotak, bak bersegi panjang, bak terpal, dan lain sebagainya. Itu adalah wadah. Nah, dari kegiatan pemijahan, coba kita lanjut ke pendederan. Dan sebelum ke sana, saya flashback lagi ke pemijahan. Jadi demikian di fase pemijahan saja, teknologi pemijahan itu rupanya tidak hanya berjalan linier. Jadi mulai dari teknologi itu alami di awalnya, kemudian berkembang menjadi induced breeding dan induced spawning, itu adalah sebentuk circular thinking manusia untuk bagaimana mengefektifkan pemijahan. Jadi rupanya teman-teman pembenih atau breeder yang tadinya berpikir bisa melakukan pemijahan alami, tapi kemudian memiliki ruang pikir baru bahwa ternyata dengan induced breeding kita lebih tepat waktu misalnya dalam hal pemijahannya dan tepat jumlah misalnya untuk hasil produksi larvanya, biasanya akan cenderung memilih induced breeding. Dan itu adalah yang saya maksud, sama-sama di fase pemijahan, tapi teknologi yang digunakan sudah berkembang. Itulah hasil pemikiran sirkular. Nah, seperti itu contohnya. Di fase berikutnya mungkin saya agak percepat, fasenya adalah pendederan. Dan di fase pendederan ini teknologi yang ada berkembang digunakan oleh manusia pasti juga berkembang. Sama-sama pendederan tapi teknologinya bisa berkembang. Inilah pula yang saya sebut tadi sebagai hasil dari pemikiran sirkular. Jadi tidak hanya pendederan tradisional saja, tapi juga sudah mulai bergeser ke pendederan mungkin semi-intensif yang pada tebarnya mulai ditingkatkan atau pendederan intensif. Bahkan tidak ayal lagi di fase-fase sekarang, masa-masa sekarang sudah berkembang juga pendederan super intensif seperti itu. Dan kalau kita coba kasih contoh, berdasarkan SNI atau Standar Nasional Indonesia, misalnya pendederan nila, saya sangat yakin kawan-kawan yang memiliki SNI pendederan itu akan menemukan angka pada tebar di pendederan 1 itu 100 ekor per meter persegi. Pada tebarnya 100, satuan luasnya adalah persegi. Kemudian berkembang juga seiring dengan adanya penambahan teknologi, misalnya menggunakan aerasi, pada tebarnya dapat ditingkatkan menjadi 500. Nah, bisa begitu. Bahkan kalau menggunakan teknologi bioflok, saya sudah perkenalkan itu di Gonila, itu bisa per meter kubiknya sampai 2000 ekor per meter kubik. Nah, terkait beberapa hal yang terkait dengan pendederan, itu antara lain adalah lahannya. Jadi nyambung dengan definisi aquaculture tadi, lahan seluas apapun yang kawan-kawan punya, pasti juga akan tergambar nanti cita-cita ingin memproduksi sebanyak berapa ekor targetnya, kan begitu. Jadi itu dari sisi lahan. Kemudian air, persediaan air misalnya ada yang disebut dengan baku mutu kelayakan sumber air untuk kegiatan budidaya. Jadi ada standarnya dari parameter-parameter kualitas air itu, air kita yang kita punya atau sumber air yang akan kita gunakan itu harus memenuhi standar itu, sehingga selama melakukan kegiatan pendederan ikan itu tumbuh dengan baik, tidak ada kendala berkaitan dengan rendahnya kualitas air dan seterusnya. Meskipun selama kegiatan pendederan itu dilakukan, pasti kualitas air itu akan berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan kualitasnya. Dan nanti seiring dengan penurunan kualitas itu, manusia berpikir lagi apakah sistemnya adalah sifon dan kemudian ditambah air baru untuk mengganti
air yang susut karena sebagian dibuang oleh faktor sifon tadi, atau flow through. Flow through itu adalah membiarkan air mengocor terus-menerus siang malam, sehingga selama 24 jam air tergantikan terus-menerus. Tinggal diatur debitnya, seberapa besar debit air yang dimasukkan ke wadah tadi. Atau menggunakan teknologi tadi yang saya bilang, teknologi bioflok, sehingga dalam sebulan saja misalnya kawan-kawan tidak perlu mengganti air. Seperti itu. Termasuk di dalamnya juga harus diperhatikan ikan apa yang akan didederkan. Karena itu juga berkaitan dengan teknologi apa yang paling sesuai. Nah, seperti itu. Kemudian ada faktor tenaga kerja atau labor ya. Tenaga kerja ini juga harus dianalisis. Untuk lahan seluas ini, jenis ikan ini, perlu tenaga berapa sih gitu. Itu harus ada analisisnya. Sehingga teman-teman mendapatkan profit dari kegiatan pendederan itu adalah profit yang profitable. Profitable itu artinya menguntungkan. Bahkan kalau misalnya ingin di-upgrade, tidak hanya menguntungkan, tapi juga mensejahterakan. Nah, untuk kegiatan pendederan ini tentu saja juga harus mempertimbangkan punya dana berapa. Jadi kalau tadi targetnya ikan sebanyak sekian ekor per bulan, nah kawan-kawan punya dana berapa? Kalau misalnya dananya hanya cukup untuk 100.000 ekor, ya produksilah 100.000 ekor dulu. Nah, seiring waktu nanti bisa bertambah menjadi misalnya 150, 200, atau 500.000 ekor per bulan, misalnya seperti itu. Nah, yang tidak kalah penting adalah faktor manajemen seiring dengan teknologi yang akan diterapkan. Itu juga harus menjadi pertimbangan dalam kegiatan pendederan, sehingga teknologi tertentu yang ingin diterapkan juga menghendaki adanya manajemen tertentu dalam pelaksanaannya. Nah, cerita pendederan ini tidak jauh berbeda nanti tatkala kawan-kawan bermaksud untuk melakukan kegiatan pembesaran. Jadi lahan, air, ikannya jenisnya apa, tenaga yang diperlukan berapa, dananya harus tersedia berapa, manajemennya seperti apa, dan teknologi yang akan diterapkan seperti apa, itu mirip-mirip seperti itu. Cuman yang berbeda adalah fasenya. Kalau tadi adalah fase pendederan, sekarang adalah fase pembesaran. Nah, berkaitan dengan pesatnya pembesaran ikan, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kita bisa melakukan kegiatan pembesaran maupun pendederan itu kan bisa di bak, bisa di KAT, kolam air tenang, bisa di KAD atau kolam air deras, bisa di KCA atau keramba jaring apung, bisa di karamba tancap, karamba kayu yang biasa di sungai-sungai Kalimantan misalnya seperti itu, atau dengan minapadi. Nah, semua bentuk wadah ini dan lingkungan yang berbeda juga memiliki daya dukung yang berbeda. Apalagi jika menggunakan atau akan menggunakan teknologi yang juga berbeda. Kalau di kolam air tenang misalnya, kalau melakukan kegiatan pembesaran ikan yang berbeda, pasti standar padat tebarnya juga pasti berbeda. Apalagi jika debit airnya, misalnya kolam air deras, kolam air derasnya berbeda debitnya antara satu daerah satu dengan daerah lain, lokasi satu dengan lokasi yang lain, pasti nanti daya dukung dari wadah itu juga pasti berbeda. Sehingga padat tebar per meter persegi atau per meter kubiknya pasti juga berbeda. Untuk bak misalnya juga, terkait dengan teknologi, saya juga sudah beberapa kali menyampaikan bahwa kalau menggunakan teknologi misalnya bioflok, kawan-kawan saya kira sudah sangat paham berapa padat tebar per meter kubik yang mampu didukung oleh media per meter kubiknya. Dulu saya memperkenalkan 100 ekor per meter kubik pada pembesaran ikan nila. Sementara kalau untuk ikan lele misalnya 600, itu ada juknis yang dikeluarkan oleh KKP, Kementerian Kelautan Perikanan. Meskipun hingga saat ini teknologi yang saya coba kembangkan untuk ikan lele, alhamdulillah sudah bergeser naik, tidak hanya 600, meningkat menjadi 700, dan harapan saya suatu saat nanti berhasil di 1000 ekor per meter kubik.
Demikian juga dengan kegiatan keramba yang saya kira jumlahnya sekarang sudah merosot seiring dengan apa yang disebut dengan bisa jadi climate change. Climate change itu adalah perubahan iklim ya, perubahan iklim dunia yang memang dari waktu ke waktu menghendaki kita harus berpikir kritis bagaimana posisi saat ini iklim global dunia itu sudah juga mengalami perubahan. Dan satu lagi yang menarik untuk kita kaji sebenarnya adalah budidaya ikan dengan mina padi. Jadi wadahnya dibuat bersamaan, pemeliharaannya dengan padi. Saya sudah sempat membahas teknologi mina padi ini itu kira-kira tahun 2002-2004 ya. Bahkan saya membuat 4 model desain, ini teknologi lama sebenarnya, untuk kegiatan mina padi. Dan sekarang sudah berkembang mina padi dengan caren yang lebih lebar dan lebih dalam. Sehingga daya tampung ikan di mina padi yang sekarang berkembang misalnya di Sleman atau di beberapa daerah lain itu juga akan semakin banyak. Daya tampungnya semakin banyak. Dan yang harus diperhatikan di mina padi ini tentu saja adalah keberimbangan antara luas caren itu berbanding dengan luas sawah atau petak sawah yang akan dikelola. Kalau cerita awal tahun 2000-2004, biasanya luas caren itu atau lebar caren itu hanya 3-5% dari luas petak sawahnya. Kalau sekarang itu bisa sampai 10%. Jadi bayangkan bagaimana ikan bisa berkolaborasi dengan padi sehingga produksi ikan bisa dinikmati, produksi padi pun jangan sampai mengalami penurunan, kan begitu kuncinya. Dalam hal berikutnya kalau saya lanjut, ada proses panen ya. Jadi kalau kawan-kawan amati mulai dari kegiatan pemijahan, penederan, pembesaran dengan berbagai macam wadahnya, saya menggunakan warna biru ya, menggunakan warna biru sebagai backgroundnya. Dan untuk kegiatan panen tulisannya saya rubah menjadi merah karena itu biasanya adalah harapan terbesar dari kawan-kawan bahwa kegiatan pemijahan pasti nanti panennya berupa apa, penederan berupa benih ukuran berapa, jumlahnya berapa, demikian juga dengan pembesaran. Makanya saya menggunakan warna merah. Dan khusus pada segmen pasar, saya menggunakan background kuning dengan tulisan berwarna merah. Merah itu adalah lambang dari dinamisme atau dinamika dalam kegiatannya. Dan kemudian warna kuning itu sebagai pertanda bahwa pasar itu seperti tidak bisa dikekang, dia bebas. Jadi terkadang makanya kawan-kawan menemui harga pasar itu 18.000 misalnya untuk ikan lele, kemudian tahu-tahu kok merosot jadi 16. Jadi pasar itu dinamis sifatnya. Seperti itu makna dari penggunaan warna ini seperti itu. Inilah pandangan linier tentang kegiatan budidaya ikan. Dan meskipun linier, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa di masing-masing segmen, entah itu pemijahan, entah itu penederan, entah itu pembesaran, ada sekian banyak perkembangan ilmu sebagai hasil dari pemikiran manusia untuk mengembangkan kegiatan dan teknologinya itu dengan pemikiran sirkular tadi. Saya kira bahasan tentang aquaculture ini relatif singkat saya bawakan karena memang saya ingin menekankan hal-hal yang substantif saja berkenaan dengan aquaculture atau budidaya ikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk memperkaya hasanah kita. Khususnya saya terus terang menganggap penting hal ini. Makanya saya tekankan sekali lagi khususnya kepada adik-adik milenial
yang mungkin saja relatif baru dalam menekuni kegiatan budidaya atau aquaculture ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.